Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dicurahkannya kepada kita semua. Pada kesempatan siang ini kita dapat kembali hadir dan bertemu dalam program kajian Islam ilmiah, dan insya Allah kita masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita telah membicarakan tentang salah satu sifat yang mesti dimiliki oleh setiap muslim, yaitu sifat wara'. Kita juga sudah membicarakan tentang bagaimana waraknya Nabi SAW. Kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis warak dan manfaat dari sifat warak tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada sifat-sifat yang selanjutnya, akhlak-akhlak selanjutnya yang mesti kita miliki dan kita menghiasi diri kita dengan akhlak tersebut, yaitu sifat malu. Ini salah satu sifat yang menyempurnakan seorang hamba, menyempurnakan akhlaknya. Dan ini merupakan dasar dari akhlak-akhlak yang mulia, yaitu memiliki sifat malu. Karena malu ini akan mencegahnya dari perkara-perkara yang buruk, yang jelek, yang tidak pantas, tidak patut. Dan juga mendorongnya untuk menjaga diri, menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian diri. Malulah yang mencegahnya untuk berkata dengan perkataan yang tidak senonoh. Malu mencegahnya dari berkata dengan perkataan-perkataan yang haram, ghibah, dusta, dan sejenisnya. Malu membuat pandangannya senantiasa tertunduk, tidak menyorotkan pandangan matanya kepada perkara-perkara yang haram. Malu yang membuat dirinya menahan langkahnya menuju tempat-tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Malu yang menahan tangannya untuk melakukan apa-apa yang dapat merugikan hamba-hamba Allah yang lainnya. Inilah sifat malu, salah satu sifat yang mesti dimiliki oleh setiap muslim. Dan bahkan seorang muslim memiliki keistimewaan, yaitu mereka memiliki sifat malu ini pada diri mereka. Nah, di antara akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah sifat malu ini. Baik itu sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Sebab malu itu adalah kunci semua kebaikan. Miftahul khair. Kunci kebaikan-kebaikan itu adalah memiliki rasa malu. Ibnul Qayyim menggolongkan sifat malu ini sebagai sifat yang utama lagi luhur dan paling bermanfaat. Malu merupakan ciri khas manusia, sehingga tanpa malu ini kita tidak dapat dibedakan dengan makhluk lainnya, yaitu binatang atau hewan.
Dengan malu manusia mencapai keutamaan dan kesempurnaan. Dia berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Malu yang membuatnya senantiasa menjaga dirinya, menjadi makhluk yang beradab, memiliki peradaban yang tinggi. Dan malu ini sebenarnya juga sudah tertanam dalam fitrah manusia. Secara otomatis manusia itu akan menutup auratnya. Kecuali orang-orang yang sudah tercabut rasa malunya, sudah rusak fitrahnya, mereka tidak lagi memiliki rasa malu mempertontonkan auratnya kepada manusia. Adapun pada dasarnya manusia memiliki rasa malu, dia akan menutupi ya auratnya, hal-hal yang tidak pantas dan tidak boleh untuk dilihat oleh orang lain. Dan kita dianggap tidak memiliki kebaikan sedikit pun jika kita tidak memiliki akhlak ini. Ya, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya rasa malu. Maka dari itu Nabi mengatakan, fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, maka silakan lakukan apa yang kamu mau. Artinya berbuatlah sesukamu jika kamu tidak punya rasa malu. Sudah tercabut rasa malu pada dirimu. Tanpa malu, niscaya tidak ada tamu yang dimuliakan, janji yang ditepati, amanah yang ditunaikan. Demikian juga hajat dan kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi. Keteladanan tidak ada yang dapat diikuti tanpa rasa malu. Perbuatan keji tidak akan ditinggalkan. Dan aurat tidak akan ditutupi jika tidak punya rasa malu. Maka dari itu, malulah. Sifat malu inilah yang mendorong ya seseorang menunaikan kewajiban-kewajibannya. Rasa malu inilah yang mendorong seseorang menyambung tali silaturahim, berbakti kepada orang tua, dan akhlak ini yang membuatnya mengerjakan segala kebaikan-kebaikan dan meninggalkan segala keburukan-keburukan. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa malu ini merupakan sifat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita dan beliau adalah contoh kita di dalam bab ini, yaitu di dalam rasa malu. Beliau ya adalah seorang yang pemalu, sehingga beliau lebih malu daripada seorang gadis yang berada di dalam pingitan, yaitu seorang gadis yang berada di dalam pingitannya. Nah, ini menunjukkan bagaimana sifat malu yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita wajib ya mencontoh dan meniru meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam bab ini, di dalam akhlak yang mulia ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga mendorong kita untuk memiliki sifat yang mulia ini. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang sangat pemalu, bahkan malu beliau melebihi gadis yang sedang dipingit, yang dikurung di dalam kamarnya. Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, maka kami dapat mengetahui hal itu dari raut wajah beliau. Ya, dari raut wajah beliau. Apabila melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau tidak melontarkannya, melampiaskannya, menunjukkannya dengan kata-kata. Tapi para sahabat dapat mengetahui rasa tidak suka pada diri Nabi itu dari raut wajah beliau. Dari raut wajah beliau. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, mengisahkan bahwa seorang wanita pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara bersuci dari darah haid. Maka beliau pun mengajarkannya, memberitahukan kepadanya bagaimana cara membersihkan darah haid ataupun bersuci dari haid. Maka beliau menyuruhnya untuk membubuhkan wewangian ke kapas, ke atas sebuah kapas, lalu digunakan untuk bersuci. Kemudian wanita itu bertanya, bagaimana caranya bersuci dengan kapas ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Subhanallah, bersucilah dengannya.
gunakanlah itu untuk bersuci, untuk membersihkan darah haidmu, untuk membersihkan haidmu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menutup wajah dengan tangan beliau. Nah, melihat kondisi demikian, Aisyah radhiyallahu anha segera menarik wanita itu kepadanya, ke dekatnya, karena memahami apa yang ingin Nabi sampaikan ya kepada wanita itu. Maka Aisyah berkata kepadanya, bersihkanlah bekas darah haidmu itu dengan kapas tersebut. Nah, ini dapat kita lihat di sini bagaimana sifat malu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika mengajarkan seorang wanita. Ya, ketika wanita itu menuntut sesuatu yang lebih transparan, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membatasi diri beliau. Ya, beliau tidak malu, beliau menjelaskan lebih detail lagi tentang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan secara detail, ya sudah diketahui bagaimana cara membersihkan ya darah haid itu dengan kapas yang Nabi peragakan, bagaimana cara membubuhi kapas itu dengan minyak wangi, lalu membersihkan darah haid itu dengan kapas tersebut. Nabi malu memperagakannya kepada wanita itu, sehingga Aisyah mengerti apa yang diinginkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah tahu bahwa Nabi malu memperagakannya kepada wanita tersebut. Maka Nabi menutup wajah beliau dengan tangannya, ya, dan berkata, Subhanallah, bersihkanlah dengan kapas itu. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang mengerti dan memahami isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan kepadanya, bersihkanlah bekas darah haidmu itu dengan kapas tersebut. Ya, bersihkanlah dengan kapas tersebut, dan Aisyah memperagakannya kepada wanita itu karena sesama wanita. Demikianlah Nabi menjaga diri ya dari kaum wanita. Ya, menjaga diri dari kaum wanita. Ada beberapa hal, ada beberapa perkara yang tidak perlu dibicarakan secara vulgar, yang tidak perlu dibicarakan secara belak-belakan terbuka. Apalagi hal-hal yang menyangkut perkara-perkara hubungan suami istri atau perkara-perkara yang berkaitan dengan alat kelamin. Ya, hal-hal yang sensitif yang tidak perlu sebenarnya dijelaskan secara detail, secara vulgar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan berisyarat. Nah, dan terhadap kaum wanita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga cukup menjaga jarak, menjaga diri. Karena tidak ada fitnah yang lebih besar terhadap kaum pria daripada kaum wanita. Dan fitnah yang pertama kali membinasakan Banu Israel adalah fitnah wanita. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjaga jarak dan menjaga diri dari kaum wanita. Tidak terlalu dekat ya ketika berkomunikasi dan berhubungan dengan kaum wanita, walaupun itu yang berkaitan dengan hal-hal agama. Maka beliau cukup berisyarat dan cukup menjelaskan secara global. Nah, ketika kaum wanita memerlukan penjelasan dengan lebih rinci, lebih detail, maka Aisyah ya di sini menggantikan tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah banyak menjelaskan hal-hal kepada kaum wanita yang itu tidak dijelaskan dengan detail, secara detail kepada kaum wanita ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau menjaga diri dengan sifat malu, ya menjaga diri dengan sifat malu. Nah, demikian. Dan ya al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu baik seluruhnya. Sebagian orang mungkin menganggap rasa malu pada diri kaum pria itu merupakan sikap lemah. Tidak. Ya, bahkan itu adalah menunjukkan sifat kesatria. Seorang kesatria harus memiliki rasa malu. Seorang laki-laki yang jantan harus memiliki rasa malu. Dia harus menjaga dirinya, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan lawan jenisnya. Maka dia harus menjaga image-nya sebagai seorang laki-laki kesatria dengan sifat malu ini. Malu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terlihat sangat jelas dalam peristiwa Mi'raj.
ketika beliau berkali-kali menghadap Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah keringanan perihal jumlah rakaat salat sebagaimana anjuran Nabi Musa alaihissalam. Beliau bolak-balik minta kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan dari jumlah rakaat salat yang sebelumnya 50 waktu sehari semalam hingga ditetapkan menjadi 5 waktu sehari semalam. Namun Nabi Musa masih menyuruh beliau agar minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa diringankan, kurang dari 5 kali sehari semalam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya dan berkata, "Aku sudah berkali-kali minta keringanan kepada Allah, kepada Rabbku, hingga aku malu. Aku malu mintanya lagi." Ya, aku tidak mau meminta keringanan lagi, malu, sudah berbolak-balik berulang kali ya memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus diberi keringanan hingga akhirnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah, ketika Nabi Musa minta kepada Nabi agar minta keringanan lagi, Nabi mengatakan, "Aku malu mintanya kepada Rabbku. Sekarang aku rela menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu 5 waktu sehari semalam." Nah, inilah contoh sifat malu yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah seorang kesatria, beliau adalah seorang laki-laki yang seutuhnya dan beliau memiliki rasa malu. Jadi rasa malu itu bukanlah sifat lemah, ya bukanlah sifat ya wanita sebagaimana mungkin sebagian orang ya sering mengungkapkan kata-kata malu-malu kucing kan begitu ya. Ya, sifat malu itu adalah kebaikan. Sifat malu itu adalah kemuliaan. Ya, bukanlah suatu yang aib, cela, cacat ataupun kurang jika seorang laki-laki memiliki rasa malu. Ya. Nabi SAW juga berwasiat kepada kita agar menjaga diri dengan sifat malu. Menjaga diri dengan sifat malu. Menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk dengan sifat malu. Malu benar-benar akhlak yang mulia yang selalu membawa kepada kebaikan-kebaikan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita agar menanamkan sifat ini ya pada diri kita dan pada keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Ya, kita malu misalnya membiarkan istri kita keluar tanpa menutup aurat. Kita malu membiarkan anak-anak gadis kita keluar tanpa menutup aurat. Kita malu melihat anak-anak kita tidak mengerjakan sholat. Kita malu kepada ya Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sampai sejauh ini belum bisa baca Quran. Ya, jadi sifat malu ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Karena ini adalah akhlak Islam. Ya, ini merupakan akhlak Islam. Nabi SAW mengatakan, "Inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islami al-haya'u." Bahwa setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Jadi kaum muslimin itu memiliki sifat yang menonjol, istimewa, selalu ada pada diri kaum muslimin. Kalau mereka betul-betul ada orang yang menjalankan Islam, yang mengamalkan Islam, muslim yang sejati, yaitu mereka memiliki rasa malu. Ya, maka masyarakat muslim harus nampak di tengah-tengah mereka sifat ini. Sifat ini harus nampak, harus menonjol di tengah-tengah masyarakat muslim, di negeri muslim. Ya, di negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Ya, sifat ini harus nampak menonjol di tengah-tengah mereka. Tapi bagaimana kondisinya jika ternyata kaum muslimin ya seolah-olah sudah tidak punya rasa malu lagi. Ya, mereka secara terang-terangan melanggar agama mereka, bahkan secara terang-terangan mengolok-ngolok agama mereka, secara terang-terangan menolak sunnah Nabi mereka, secara terang-terangan mereka meniru musuh-musuh mereka, ya, sehingga seolah-olah mereka menjadi manusia-manusia tanpa rasa malu. Ya, maka dari itu ya Islam memiliki akhlak. Dan akhlak Islam itu adalah malu, kata Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan agar kita
menanamkan sifat ini ke dalam diri kita dan kita wujudkan dalam amal perbuatan kita, karena hal ini akan membawa kita kepada segala kebaikan. Ya, akan memunculkan kebaikan-kebaikan, akan membuka pintu-pintu kebaikan. Nabi SAW mengatakan, al-haya'u kulluhu khairun. Malu itu semuanya membawa kebaikan. Malu itu semuanya membawa kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan, malu tidaklah melahirkan sesuatu selain kebaikan. Malu tidaklah melahirkan sesuatu apapun, melainkan selain daripada kebaikan itu sendiri. Nah, selain alasan di atas, Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya agar mempunyai sifat malu ini, karena sifat ini banyak keutamaannya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis ya dari Nabi SAW yang menceritakan kepada kita keutamaan dari sifat malu ini dan tingginya kedudukan akhlak ini di dalam Islam. Nabi SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 70 cabang dan malu adalah salah satu cabang iman. Jadi ini merupakan salah satu konsekuensi dan salah satu buah dari iman, yaitu seorang muslim yang memiliki rasa malu. Demikian juga Nabi mengatakan, al-haya'u wal imanu qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan keimanan qurina jami'an, selalu bergandengan, selalu berhampiran, selalu berdekatan, beriringan. Jika salah satunya dihilangkan atau hilang, niscaya yang lain juga ikut hilang. Ya, seperti dua perkara yang paralel, yang saling bergandengan satu sama lainnya. Apabila satu hilang, maka yang lainnya pun hilang. Itulah hubungan antara iman dan malu. Maka tidak ada iman bagi orang yang tidak punya rasa malu. Ya, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya rasa malu. Al-haya'u, Nabi SAW juga mengatakan, al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman wal bada'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Nabi SAW mengatakan, malu dan diam, al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman. Malu dan diam, yaitu menjaga lisan kita dari kata-kata yang tidak bermanfaat, ya, karena takut jatuh dalam perkataan yang haram, ya, merupakan bagian dari keimanan. Wal bada'u wal bayanu, sedangkan ucapan yang kotor dan tutur kata yang menyihir, yaitu banyak omong, ya, tapi bukan dalam kebenaran, merupakan bagian dari kemunafikan. Ini adalah bagian dari kemunafikan. Jadi di sini Nabi juga menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa malu itu merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari keimanan. Ya, bahkan keduanya, antara iman dan malu ini saling beriringan dan saling senantiasa berdampingan. Nabi SAW mengatakan juga di dalam hadis yang lain, maka al-fuhsyu fi syai'in illa syanah. Ya, apabila ucapan yang kotor dijumpai pada sesuatu, niscaya akan menodainya, akan merusaknya. Ya, kekejian, kata-kata yang keji, perbuatan yang keji, kata-kata yang keji, ini akan merusak segala sesuatu. Apapun apabila sudah bercampur dengan kekejian, baik itu dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, pasti akan merusaknya. Wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanah. Adapun apabila rasa malu dijumpai pada sesuatu, niscaya akan membuatnya indah. Ya, di dalam hadis yang lain dengan lafal, maka narifku fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Ya, nah di sini bukan hanya kelembutan yang akan menghiasi sesuatu, yang akan membuat sesuatu menjadi lebih cantik dan indah, bukan hanya kelembutan tapi juga rasa malu. Nabi mengatakan, maka al haya'u fi syai'in illa zana. Apabila rasa malu ini
ada pada sesuatu, maka dia akan membuatnya indah, membuatnya cantik, dan membuatnya bagus. Dapat kita lihat, ya, malu itu dalam segala urusan akan membawa kebaikan-kebaikan bagi pelakunya, akan menjauhkan pelakunya dari keburukan-keburukan dan rasa penyesalan. Dan Nabi SAW menjadikan malu ini bagian dari iman. Ya, la imana liman la haya alahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya rasa malu. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal bada'u minal jafa, wal jafa'u finnar. Malu itu adalah bagian dari keimanan, dan keimanan itu tempatnya di dalam surga. Sedangkan ucapan yang kotor, bada'ah, yaitu ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak senonoh, ucapan-ucapan yang buruk, ya, itu adalah bagian dari perangai yang kasar. Itu adalah sifat kasar. Dan perangai yang kasar ini tempatnya di dalam neraka. Karena sifat-sifat kasar ini ada pada sifat-sifat ahli nar, orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Ya, kasar dalam perkataan maupun kasar dalam perbuatan. Seorang mukmin adalah seorang yang lembut dan memiliki rasa malu. Dia senantiasa menjaga dirinya dan melihat orang lain seperti dia melihat dirinya. Ya, apalagi saudaranya sesama muslim, sesama mukmin yang merupakan cermin dirinya. Apa yang dilakukannya terhadap saudaranya itu sebenarnya sesuatu yang dia lakukan terhadap dirinya. Maka dia pun menjaga diri. Ya, tidak suka mengganggu dan mengusik orang lain. Ya, tidak suka menyerang manusia dengan perbuatannya maupun perkataannya. Ya, dia menjaga diri dan dia menunjukkan akhlak mulia ini kepada manusia. Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang manusia yang punya rasa malu. Karena inilah dia akhlak Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islami al-haya'u. Setiap agama punya akhlak yang menjadi ciri khas keistimewaan para pemeluknya, dan ciri khas keistimewaan orang-orang yang memeluk Islam ataupun kaum muslimin, ciri khas dari akhlak di dalam Islam adalah rasa malu tadi, al-haya. Ya, maka dari itu, ya, kita harus senantiasa menanamkan sifat ini di dalam diri kita. Ya, dan Nabi SAW telah memberikan peringatan, ya, terhadap orang-orang yang sudah tercabut urat malunya. Fa idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, maka silakan kamu berbuat apa yang kamu suka, seperti hewan dan binatang yang berbuat apapun yang diinginkannya. Ya, tentunya tidak semua apa yang kita inginkan itu bagus untuk kita lakukan. Ya, maka kita sebelum berbicara kita harus pikir-pikir dulu, ini kata-kata baik dan bermanfaat atau tidak, tepat sasaran atau tidak. Demikian juga ketika seorang muslim berbuat, dia berpikir, apakah perbuatan ini dapat mengganggu orang lain atau tidak. Nabi SAW mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah muslim yang selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Apa yang mendorongnya untuk melakukan hal itu? Tentu saja rasa malunya. Nah, inilah ciri khas sifat yang dimiliki oleh setiap muslim, keistimewaan yang mereka miliki. Nah, malu ini ada beberapa bentuk, ya, dan ada beberapa bentuk. Di antara bentuk rasa malu itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang mukmin adalah orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malu kepada Allah ini akan melahirkan sifat muraqabah, yaitu sifat senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Ya, dimanapun dia berada, baik di tengah-tengah keramaian maupun di saat dia seorang diri. Ketika dia sedang sendirian, dia punya rasa malu, terutama pada saat dia di tengah kesendirian, ya, sedang seorang diri.
maka rasa malunya kepada Allah ini akan menahannya dari perbuatan keji dan dosa, perbuatan maksiat. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa ini diwujudkan dengan bertakwa kepada Allah fis sirri wal alan. Bertakwa kepadanya ketika kita sedang sendirian maupun di tengah-tengah keramaian. Ya, manusia biasanya berani melakukan dosa dan maksiat ketika tidak ada orang yang tahu. Maka dari itu sifat dosa itu adalah maha kafis sadrik wa karihta ayyatali alaihin nas. Sesuatu yang mengganjal, tidak enak dalam hatimu dan kamu tidak suka orang lain tahu. Ya, kamu tahu bahwasanya kalau orang lain tahu kamu akan malu. Ya, maka dalam kondisi-kondisi seperti itu, ya, sifat malu ini adalah perkara yang sangat menolong, membantu seorang hamba untuk dapat selamat dari maksiat-maksiat yang tersembunyi tadi. Ya, ketika dia seorang diri. Nah, inilah dia tingkatan ihsan, yaitu anta'budullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Termasuk beribadah seolah-olah dia melihat Allah, dan jika dia sadar dan tahu yakin bahwa dia tidak bisa melihatnya, maka dia yakin bahwasanya Allah melihat dirinya, maka di sini muncullah rasa malunya. Dia akan menjaga dirinya dari perkara-perkara dosa dan maksiat tadi karena dia tahu Allah menyaksikannya. Inilah sifat malu yang teragung, yaitu malu seorang hamba kepada Rabb yang disembahnya. Sifat ini baru dikatakan benar apabila disertai dengan cinta dan takut. Ya, dengan al-hubbu wal khauf. Ya, dengan al-hubbu wal khauf serta kesadaran bahwa penghambaannya selama ini masih jauh dari yang semestinya. Dan juga kesadaran bahwa kedudukan zat yang disembahnya itu sangat agung dan luhur. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha agung dan maha tinggi, yang diagungkannya, yang dimuliakannya di dalam hatinya. Seorang hamba dapat memupuk rasa malunya kepada Allah dengan beribadah secara ikhlas dan merenungi Asmaul Husna, serta memahami konsekuensi-konsekuensi kandungan-kandungan dari nama-nama Allah yang husna tersebut. Seperti misalnya nama Allah Asy-Syahid, yaitu yang maha menyaksikan, Ar-Raqib, yang maha mengawasi, Al-Alim, yang maha mengetahui, As-Sami', yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat, Al-Muhit, yang maha meliputi sesuatu, Al-Hafiz, yang maha menjaga. Ya, dengan begitu setiap kali ia melakukan sesuatu, ia akan teringat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya, mengawasinya, mengetahuinya, mendengarnya, melihatnya, meliputinya dengan ilmunya dan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala ya mendengar apa yang dia bicarakan, mengetahui apa yang dia lakukan, ya, dan mengawasi setiap gerak-geriknya. Ya. Nah, demikian bahwa Allah melihatnya ketika dia beribadah, ya, ketika dia beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala melihatnya, ya, dan ketika berbicara ia ingat bahwa Allah mendengarnya. Ketika diam dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia hatinya. Ya, walaupun dia diam, Allah mengetahui apa yang terselip dalam hatinya. Nah, demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar senantiasa memupuk rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Istahyu minallah haqqal haya." Man istahya minallahi haqqal haya falyahfadhir ra's wa ma hawa wal yahfadhil batn wa ma wa'a wal yadhkuril maut wal bila wa man arada al akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi azza wa jalla haqqal haya. Nabi mengatakan, hendaklah kamu merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu.
dengan sebenar-benarnya malu. Barang siapa yang ingin benar-benar malu kepada Allah, hendaklah ia menjaga kepala dan semua yang ada padanya. Ya, menjaga kepala dengan semua yang ada padanya. Apa itu yang ada pada kepala? Telinga, mulut, dan mata. Telinga, mulut, dan mata. Hendaknya dia menjaga itu. Dan menjaga perut dan semua yang berhubungan dengannya. Apa yang berhubungan dengan perut itu? Kemaluan, tangan, kaki, dan hati. Serta hendaklah ia dia hendaknya menjaga kemaluannya, menjaga tangan dan kakinya, dan menjaga hatinya. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, "Mayyatmanu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Pada saya menjaga apa yang di antara dua janggutnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku akan jamin baginya surga. Maka Nabi mengatakan di sini bagi orang yang benar-benar ingin menjadi hamba yang malu kepada Allah, hendaklah dia menjaga kepala dan apa yang ada pada kepala itu, mata, mulut, dan telinga, dan menjaga perut dengan semua yang berhubungan dengan perut itu, kemaluannya, tangan, dan kakinya serta hatinya. Dan hendaklah ia selalu mengingat kematian dan kehancuran jasad di dalam kuburan, yaitu di alam kubur. Ya, ingat kematian, ya, memperbanyak ingat mati merupakan salah satu obat ya penyakit hati. Ya, kalau hati kita sakit, maka salah satu obat yang paling mujarab adalah dzikrul maut. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Karena ingat mati ini akan menyembuhkan sifat hasad, akan menyembuhkan sifat sombong, akan menyembuhkan sifat angkuh, akan menyembuhkan penyakit wahan, cinta dunia, akan menyembuhkan kita dari lemahnya iman atau futur, dan akan menyembuhkan kita dari penyakit al-ishku, cinta buta, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit hati lainnya yang dapat disembuhkan dengan mengingat kematian dan kehancuran jasad di kuburan. Kemudian orang yang selalu mengingat akhirat, niscaya akan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Dia akan menjaga jarak dengan dunia, karena dia tahu bahwa dunia semakin dia jauhi, semakin dia tinggalkan di belakang, bahwa akhirat dan alam barzakh sudah menunggunya di hadapan matanya. Dan barang siapa melakukan semua itu, maka ia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Suatu ketika Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kapan kami harus menutup aurat kami dan kapan kami boleh membiarkannya terlihat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jagalah, tutuplah auratmu kecuali di hadapan istrimu dan hamba sahayamu." Kemudian Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika sekelompok orang berkumpul dengan sesama jenisnya, yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Bolehkah mereka menampakkan aurat?" Ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Maka Nabi SAW bersabda, "Selama kamu bisa menjaga auratmu agar tidak terlihat orang lain, jagalah ia dari pandangan mereka. Walaupun sesama pria, hendaklah kamu menjaga auratmu. Jangan nampakkan dan jangan tunjukkan, walaupun antara sesama pria, antara sesama wanita." Lalu Muawiyah bin Haidah bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendirian, nggak ada yang melihat?" Tadi sesama laki-laki, ya, itu diperintahkan Nabi untuk tetap menjaga auratmu, jaga auratmu walaupun kamu di tengah-tengah kaum laki-laki, sesama jenis. Nah, Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Bagaimana ya Rasul jika kami sedang sendirian? Bolehkah kami melepas aurat kami, ya, menanggalkan busana kami?" Maka Nabi SAW menjawab, "Fallahu ahaqqu ayyustahya minhu." Allah itu lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Tadi kalau kamu malu kepada manusia, malu kepada lawan jenismu hingga kamu menutup aurat kamu, ya malu juga kepada sama jenismu hingga kamu juga menjaga auratmu,
maka Allah lebih berhak untuk kamu bersifat malu di hadapannya. Allah lebih berhak untuk kamu, ya, Allah lebih berhak bagi kamu untuk menjaga sifat malu ini di hadapannya. Nah, demikian. Oleh karena itu, sudah semestinya seorang hamba lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia malu kepada sesama makhluk, ya, kepada orang lain. Nah, demikianlah para pendengar dan para pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk malu yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas, kita akan melanjutkan bentuk-bentuk sifat malu yang lainnya. Nah, demikianlah, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih untuk Al Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang sangat bermanfaat di siang hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya, untuk memperluas bahasan atau materi yang kita simak tadi, kita lanjutkan dengan sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543. Silakan juga bisa mengirimkan pertanyaan dengan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat pertanyaan terlebih dahulu, Ustaz, dari Ibu Lina di Tangerang yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagi seorang muslimah yang ingin berobat ke dokter yang ternyata hanya ada dokter pria saja, Ustaz. Kami malu untuk memeriksakan kesehatan ke dokter pria tersebut. Lalu bagaimanakah hukum syar'inya? Apakah diperbolehkan dalam kondisi tertentu atau bagaimana, Ustaz? Ya, tentunya berkaitan dengan berobat, hukum berobat itu adalah mubah. Ya, hukum berobat itu adalah mubah, dibolehkan. Ya, Nabi SAW menganjurkan kita untuk berobat, ya, dan membolehkan kita untuk menempuh pengobatan. Dan Nabi SAW juga telah memberikan beberapa tips-tips pengobatan yang kita kenal dengan sebutan Tibbun Nabawi, ya, Tibbun Nabawi. Nah, tidak semua penyakit, ya, membolehkan kita untuk menempuh jalan darurat seperti ini, ya. Misalnya, ya, penyakit itu tidak ada yang dapat menanganinya kecuali dokter pria, atau yang ada ternyata hanya dokter pria. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah pengobatan itu sudah masuk dalam kategori darurat, yaitu membahayakan nyawanya, membahayakan dirinya, yang apabila dia tidak menempuh pengobatan itu maka nyawanya akan hilang. Kalaulah hanya pengobatan-pengobatan biasa, maka bersabar atau menempuh cara pengobatan lain itu lebih dianjurkan, lebih baik, ya. Karena banyak pengobatan-pengobatan, ya, di dalam Islam, ya, tanpa harus seorang wanita itu atau seorang itu menunjukkan auratnya atau disentuh, diraba oleh lawan jenisnya yang bukan mahram, ya, laki-laki lain. Nah, tentunya ini adalah perkara yang buruk, ya, yang tidak boleh terjadi pada dirinya. Dan hendaknya suaminya janganlah menjadi suami yang dayus. Hendaknya mencegah istrinya untuk disentuh atau diraba oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya. Nah, demikian. Maka, ya, hendaknya dia menempuh pengobatan-pengobatan yang syar'i ataupun yang dibolehkan oleh syariat atau dianjurkan oleh syariat. Ya, tentunya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang menurunkan penyakit dan Allah menurunkan obat bersamanya. Ya, ada yang mengetahui obatnya, ada yang tidak tahu obatnya, ya, ada yang mujarab manjur obatnya, dan ada yang tidak berpengaruh pada dirinya, ya, disebabkan penghalang-penghalang. Maka dari itu coba dia menempuh pengobatan-pengobatan yang lain. Dan kalau, ya, pengobatan itu bukanlah pengobatan yang bersifat darurat, yaitu tidak mengancam nyawanya, ya, maka dia meninggalkannya adalah suatu yang mesti,
ya. Tidak boleh dia menampakkan auratnya, membiarkan dirinya dijamah, diraba, disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya, karena itu adalah perkara yang haram tentunya. Nah demikian. Tapi kalau ini dapat membahayakan nyawanya, ya, dan tidak ada yang dapat menyembuhkannya selain dokter tersebut, ya maka dia mesti berusaha dulu ya untuk dapat dokter wanita yang muslimah. Nah kalau tidak, ya mungkin digunakan cara lain, ya, ya di mana dokter ini memberikan pengarahan dan yang melakukan ya adalah bidan-bidannya atau perawat-perawatnya, ya. Jadi ketika bersentuhan, ya dia tidak tersentuh dengan pria, ya, tapi yang melakukannya itu adalah wanita. Jadi ini lebih ringan, ya. Jadi hanya dia terlihat ya oleh laki-laki lain, tapi tidak tersentuh oleh laki-laki lain. Ya wallahu alam bisawab. Tapi kalau memang tidak bisa lagi, ya, dan tidak tertolong nyawanya kecuali dengan itu, ya mungkin ini masuk dalam bab darurat, ya. Walaupun kalau misalnya dia bersabar, dia lebih memilih menjaga kehormatan dirinya, mungkin ya dia mendapat balasan yang lebih baik karena menjaga kehormatan diri itu adalah suatu keutamaan. Ya wallahu a'lam bishawab, apalagi hukum berobat itu adalah mubah. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Lina di Tangerang yang bertanya tadi. Semoga bermanfaat. Masih dari pesan singkat sebelum kami coba sapa untuk Anda yang akan bertanya dengan telepon. Ada pertanyaan yang juga terkait dengan interaksi antara lelaki dan perempuan, Ustaz. Dari saudari Vita di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum dari seorang pelajar perempuan yang belajar tahsin atau setoran hafalan Al-Quran kepada seorang ustadz? Apakah diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Ya, boleh, tapi dengan menjaga batasan-batasannya, yaitu di balik hijab, ya. Itu dilakukan di balik hijab, jadi tidak bertatapan langsung dan tidak berhubungan langsung, dan menjaga batas-batasnya, ya, tidak melebihi dari apa yang dibutuhkan, ya, hanya sebatas setoran hafalan, bukan curhat, ya. Karena awal-awalnya setoran, ujung-ujungnya curhat, dan akhirnya ya terjadilah fitnah, ya, fitnah yang menimpa hati, jatuhlah hatinya ke dalam penyakit al-ishku, ya, cinta terlarang dan lain sebagainya. Jadi tetap menjaga batasan-batasannya, ya. Boleh dilakukan dengan ataupun di balik hijab. Dan ya sekali lagi kepada kaum wanita, ketika dia berbicara kepada pria ataupun di media seperti televisi ini, itu suara jangan dimanja-manjakan. Baik itu di dalam tanya jawab seperti ini kan, banyak kadang-kadang di sana penanya-penanya dari wanita, kaum ibu maupun para akhwat, ya. Itu diperhatikan adabnya. Jangan melemah gemulaikan, memanjakan suara, karena suara wanita itu bisa menjadi aurat, ya. Wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Janganlah dia melemah gemulaikan suaranya hingga timbul penyakit di dalam hati orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, ya. Nah demikian, itu dijaga, ya. Maka demikian juga di dalam setoran hafalan, ya, itu beda membacanya dengan genit, ya, dilemah gemulaikan, ya, dengan ya bacaan yang tegas, ya memang ingin dia menyetor hafalan begitu, karena kebutuhannya adalah setoran hafalan, tidak lebih dari itu. Maka ini harus dijaga interaksi dan adab-adab berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kepada pemirsa yang berjenis kelamin wanita, ketika bertanya dalam kesempatan tanya jawab interaktif seperti ini, atau di majelis ilmu atau dimanapun, ya, atau di kelas, ya, kepada kaum pria atau di media seperti ini, ya, karena ini didengar oleh banyak orang,
hendaklah dia menjaga adab berbicara. Jangan dia melemah gemulaikan suaranya, jangan menggenitkan suaranya, ya, jangan memanjakan suaranya hingga ini mengundang fitnah bagi laki-laki. Karena tidak ada fitnah yang lebih besar terhadap kaum laki-laki ini daripada fitnah wanita. Bangsa yang besar hancur, rusak, ya, binasa karena fitnah wanita, yaitu bangsa Bani Israel. Demikian. Terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk saudari Vita di Jakarta Timur yang bertanya. Silakan di kesempatan berikutnya kami coba sapa dari penelpon untuk Anda di 0218236543. Silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Ini dengan Bapak Dian di Musirawas, Pak. Pak Dian, silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim Ustaz, saya bisa bergabung. Jadi begini Ustaz, saya ya walaupun bukan Ustaz, walaupun bukan kiai, alhamdulillah sekarang sudah punya keinginan sudah mengajar ngaji anak-anak Pak Ustaz. Masya Allah. Iya. Nah, jadi yang saya tanyakan, saya anjurkan anak-anak untuk sholat 5 waktu di masjid pokoknya 5 waktu. Iya. Jadi selama ini mungkin subuh tidak ada orang, alhamdulillah di musola saya sudah ada segelintir anak mulai mau berangkat pergi subuh Ustaz. Masya Allah. Tapi di sisi lain, saya itu ada rasa malu gini Ustaz. Mungkin ini salah, makanya saya mohon nasihatnya. Kalau saya malunya kalau misalnya sholat zuhur atau asar berangkat ke musola itu malah malu gitu loh Ustaz. Dilihat orang itu kok malah malu gitu. Iya. Tapi insya Allah untuk maghrib, isya sama subuh ya selalu karena menuntun anak-anak gitu Ustaz. Iya. Baik. Terima kasih Pak Dian. Ya, itu pertama Ustaz. Yang kedua gini Ustaz. Iya. Untuk masalah di sini ada kejadian misalnya ada masalah terus sistem denda. Denda itu gimana hukumnya Ustaz? Denda pribadi. Masalah dalam arti interaktif atau interaksi dari muamalah atau segi uang Ustaz. Iya, misalnya, muamalah. Muamalah itu bagaimana hukumnya? Baik. Iya. Terima kasih Pak Dian, barakallahu fiik interaksinya. Nah, Iya. silakan Ustaz. Ya, kepada Pak Dian yang ada di Musirawas ya, tentunya malu itu kebaikan seluruhnya. Ya, tidak ada keburukan dari rasa malu. Tapi di sana ada orang yang sebenarnya salah di dalam menempatkan rasa malunya. Ya, bukan malu itu tidak membawa kebaikan. Malu itu kata Nabi semuanya membawa kebaikan. Tapi di sebagian manusia ada yang salah menempatkan rasa malu. Ya, malu itu justru menahannya dari kebaikan. Ya, malu itu justru menjauhkannya dari kebaikan, keutamaan. Ya, misalnya malu di dalam menuntut ilmu. Ya, dia malu datang ke majelis ilmu, dia malu belajar karena sudah tua. Nah, ini malu yang menghalanginya dari kebaikan. Ini bukan malu yang positif. Ini malu yang negatif, ya. La yatlubul ilma al-mustakbir wala mustahin. Tidak akan dapat menuntut ilmu kata Imam Mujahid, ya, orang yang sombong dan orang yang malu-malu. Maka ada istilah manusia, jangan malu-maluin juga. Artinya apa? Ya, malu itu jangan membuat kita terhalang dari kebaikan. Ya, Umar pernah menegur putranya yaitu Abdullah bin Umar karena malu menjawab pertanyaan Nabi tentang sebatang pohon yang sama seperti perumpamaan seorang mukmin. Ya, tidak gugur daun-daunnya. Ya, orang-orang menebak itu adalah pohon yang ada di hutan. Ya, Abdullah bin Umar tahu jawabannya, bahwa jawabannya adalah pohon kurma. Tapi dia malu karena dia adalah orang yang paling kecil di situ, yang paling muda. Sementara yang lain adalah orang-orang tua. Ya, beliau malu menjawabnya. Ya, karena beliau tahu jawabannya, tapi beliau malu menjawabnya. Maka Nabi memberikan jawaban, itu adalah pohon kurma. Nah, setelah itu Abdullah bin Umar menceritakan itu kepada ayahnya, bahwa dia tahu sebenarnya jawabannya, tapi dia malu mengungkapkannya.
Maka Umar mengatakan, seandainya engkau menjawabnya itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Nah demikian ya. Jadi malu itu jangan mencegah kita dari kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana juga ya tidak boleh kita meninggalkan amalan karena takut riya. Karena itu sendiri merupakan sikap riya. Nah, demikian pula di dalam bab malu ini, janganlah sampai malu itu justru menahan kita ya dari hal-hal yang positif, dari kebaikan-kebaikan ya. Malu bersedekah karena nanti takut dipuji, ya bersedekah dan sembunyikanlah sedekah. Ya, tututlah ilmu ya. Nah, sebagian orang malu belajar Quran, malu belajar baca Quran karena faktor usia. Ya, karena sudah tua. Ya, untuk apa malu? Ya, jadi malu itu jangan sampai mencegah kita dari kebaikan-kebaikan. Tempatkanlah rasa malu itu pada tempatnya. Jadikanlah rasa malu itu rasa yang mendorong kita untuk semangat mengerjakan kebaikan dan terhalang dari segala hal-hal yang buruk dan negatif. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua, sanksi-sanksi di dalam muamalah, Nabi mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Seorang mukmin itu mengikuti apa yang telah dipersyaratkan sesama mereka. Ya, kalaulah karena terlambat kita didenda, ya memang ya itu yang kita terima persyaratannya, maka itu harus kita patuhi ya, karena kita telah menyetujui persyaratan itu. Al-mu'minuna ala syurutihim. Ya, denda jaza ya, syartul jaza dan syartul jaza di dalam bab muamalah adalah suatu yang dibolehkan di dalam syariat ya. Bukan masuk dari bagian riba Ustaz ya? Bukan termasuk bagian riba ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian untuk Pak Dian di Musirawas. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua yang menyimaknya. Silakan di kesempatan berikutnya kami masih membuka Anda yang akan bertanya melalui telepon 0218236543. Silakan. Halo. Ya, silakan Ibu. Roja TV. Ya, betul. Silakan pertanyaannya iya, Ibu. Ini saya dari Sulawesi, Ibu Haja Sukarti. Silakan Ibu. Pertanyaan saya begini, Tat. Mengenai kemarin saya pergi ke Tanah Suci. Terus sama suami itu kemarin begini, Tat. Kan apakah termasuk ini di jikar ya, Tat ya, karena Bagaimana Ibu? Begini, Bisa mungkin saya mau tawaf persingkat ya. Iya. tapi suami nggak mau karena lelah, karena capek, Tat. Iya. Terus saya bilang begini, Pak, ini selama ini 7 tahun kita menunggu loh, Pak, mumpung kesempatan Iya. bisa dipanggil sama Allah, jadi tamunya Allah. Maka dari itu mari kesempatan ini pakai ini. Tapi suami enggak mau, Pak, katanya capek. Saya bilang, Pak, kalau capek saya tunggu saja di pinggir pintu sini, saya tak sendiri. Terus suami itu marah-marah. Terus saya bilang, ingat begini, oh iya, walaupun ibadah, kalau suami nggak ridho, katanya seorang perempuan itu lebih taat dulu sama suami. Iya. Terus saya mengalah, Tat. Oh iya, balik, kalau begitu nanti pulang balik ke hotel. Iya. Baik. Terus setelah itu, Tat, apakah saya ini termasuk istri yang bagaimana ya, Tat? Kalau begitu berdosa nggak saya ini ya, Tat? Iya. Baik Ibu. Cukup Ibu ya. Terima kasih interaksinya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, ini tentunya kalau saya tangkap ini tawaf sunnah ya. Tawaf sunnah itu ya hukumnya sunnah, namanya juga sudah tawaf sunnah. Ya maka disesuaikanlah dengan kemampuan, ya tidak perlu memaksakan diri. Ya kalau kita letih ya istirahat, ya
Karena kalau kita jatuh sakit justru banyak ibadah-ibadah lainnya, amal-amal soleh lainnya justru tidak bisa kita lakukan, kan begitu. Nah, maka di sini kalau suami tadi ya letih ya, dan dia mengungkapkan alasan itu kepada kita, ya maka jangan memaksakannya. Dan kewajiban kita ya adalah mencari ridho suami. Kalau suami tidak menghendaki dan minta kita untuk kembali ke hotel, ke kamar hotel, ya ikuti. Karena itulah kewajiban seorang istri, ya, menaati suami dalam hal-hal yang mubah, ya, di dalam hal-hal yang bukan maksiat. Ya, puasa saja dia tidak boleh puasa sunnah kalau suaminya tidak ridho. Itu puasa sunnah. Demikian juga semua amalan-amalan yang sunnah. Kalau suami menghendaki sesuatu yang lain, dia ingin kembali ke hotel karena ada suatu hajat mungkin, dia malu mengungkapkannya di situ. Ya, dia ingin kembali ke hotel karena satu tujuan mungkin, ya dia nggak mau belak-belakan bicara di situ. Maka kembali ke hotel, mungkin ada kebutuhannya di hotel terhadap diri kita, terhadap diri istrinya. Maka kembalilah, ya, ikutilah suami, itu lebih baik. Jadi apa yang ibu lakukan sudah benar. Cuma tidak perlu kita bermunakosyah di situ. Ya, kadang-kadang seorang istri marah-marah, mencak-mencak dengan mengatakan, ngapain kita jauh-jauh ke sini kalau cuma tidur-tidur di hotel. Ya, tidur-tidur di hotel dengan suami kan ibadah juga. Ya, kalaulah seorang itu wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kata Nabi. Dan seorang pria itu apabila melihat wanita yang bisa mengundang fitnah dalam hatinya, maka Nabi memerintahkan untuk mendatangi istrinya. Mungkin dia mau melakukan itu, maka penuhi permintaan suami itu. Kita kan nggak tahu, mungkin maka saya katakan tadi, mungkin dia tidak belak-belakan saja. Dia ingin kembali ke hotel mungkin untuk satu hajat mungkin. Ya, maka dia beralasan letih kan gitu ya, ingin kembali ke hotel. Itu mungkin satu kata isyarat kan, ada sesuatu yang diinginkannya dari kita, kembali. Ya, maka sudah tepat tadi ya, tidak tawaf, ikut suami balik ke hotel. Ya, jangan memaksakan. Nah, kalau gitu saya tawaf sendiri. Jangan seperti itu, Bu. Ya mungkin ya suami kita menginginkan diri kita, tapi gak mungkin dia katakan itu di hadapan orang banyak. Kita kembali ke hotel, aku ingin dirimu, kan gak mungkin. Ya, mana tahu kan begitu ya. Nah, kalaulah itu keinginannya, lalu kita lawan, betapa kufurnya kita, durhakanya kita, nususnya kita sebagai seorang istri. Ya, kita enak-enakan tawaf sendiri sementara dia merana di kamar hotel menunggu diri kita. Ya, maka dari itu sudah tepat tadi, tidak bertawaf. Ya, tidak tawaf dan kembali ke hotel bersama suami. Cuma ada satu catatan di sini. Jangan bermunakosyah, jangan berdebat dengan suami. Ya. Dengan mengatakan tadi, ngapain kita sudah 7 tahun menunggu, ya itu kan, ya kita kan nggak tahu kenapa kita disuruhnya kembali ke hotel. Ya. Sebagian istri saya pernah dengar sendiri, ngapain kita jauh-jauh datang sini kalau cuma tidur-tiduran di hotel. Saya nasihati ibu itu, ya wanita itu, jangan berkata begitu, Bu. Ya, suami kan gak enak juga apabila istrinya berkata seperti itu di hadapan orang banyak. Ya, ataupun istri itu menolak keinginan suaminya karena kata-kata seperti itu. Ya, ibadah di Masjidil Haram itu memang berpahala. Tapi seorang wanita memuaskan, ya, memberikan pelayanan yang baik kepada suaminya, itu jauh lebih berpahala baginya. Jauh lebih besar keutamaannya, dia mengejar ridho suaminya. Ya, kesanakan umroh sudah selesai, ya sudah. Nah, untuk selanjutnya, ya lakukanlah ibadah-ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, banyak pasangan-pasangan yang berumroh, ya suami istri yang berumroh, kadang-kadang sampai di sana tengkar melulu. Ya, karena ya mungkinlah ya suami ini kan ya dia membayar sekamar berdua dengan biaya yang mahal. Mungkin ada maunya juga kan begitu ya. Dia ada yang diinginkannya dari istrinya, dia punya istri. Istri itu adalah dalam genggaman tangannya, istri itu di tangannya seperti tawanan.
Kata Nabi SAW. Nah ini kadang-kadang si istri yang kurang, saya katakan kurang paham, ya kurang memahami suami. Ya kadang-kadang kita juga aneh lihat para istri ini sudah lama bersama suami, tapi kadang-kadang nggak tahu apa yang diinginkan dan dimaui oleh suaminya. Ya nggak tahu apa yang menjadi kesukaan suaminya, apa yang menjadi kesenangan suaminya dan lain sebagainya. Ya, nah jadi ada yang kurang tadi. Ya, jangan berdebat, jangan bermunakosah, jangan berjidal ya dengan suami. Ya, kalau kita ingin mendakwahi suami, kalau kita ingin menasihati suami, nggak usah ajak berdebat suami itu. Itu kan pemimpin kita. Ya. Itu kan pemimpin kita, kasih saja masukan, beri nasihat, ya dan jangan berdebat. Beda itu berdebat dengan kasih nasihat. Kasih nasihat, nah kalau dia belum bisa menerima, tahan dulu. Karena dengan perdebatan itu banyak mudorotnya ibu-ibu sekalian, ya khususnya para istri ini. Para istri yang suka ngajak suaminya berdebat, tinggalkan itu. Ya, nggak ada bagusnya berdebat dengan suami. Ya, kalau kita ingin kasih nasihat, selesai sudah, nggak usah ajak berdebat. Karena kalau kita berdebat nanti kita dongkol. Nah, kalau sudah dongkol, akhirnya kita mengurangi pelayanan kita kepada suami. Ya, kita pula yang jatuh dalam dosa nantinya. Ya, namanya juga sudah dongkol hati itu. Maka setengah hatilah melayani suami itu, dongkol. Karena debat nggak diterima hujahnya, kan begitu ya. Ditolak hujahnya mentah-mentah sama suaminya, kan gitu. Namanya suami kan kadang-kadang nggak mau kalah debat juga, apalagi sama istri. Nah kalau sudah seperti itu, yang rugi kan si istri sendiri. Banyak istri-istri yang sudah kita katakan sudah setengah hati, yang sudah hambar ya dalam memberikan pelayanan kepada suaminya. Dia nggak seperti dulu lagi karena tiap hari debat sama suami. Ya, tiap hari juga debatnya mentah dengan suami. Akhirnya ya seperti itu, hambarlah pelayanannya, hambar dia melihat suaminya. Nah, jadi itu yang kurang ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada siang menjelang petang hari ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Saya mengatakan ya kepada para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, mohon ya kepada khususnya para akhwat dan ummahat menjaga adab-adab di dalam bertanya, khususnya di dalam mengungkapkan ataupun berbicara ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.